Faksi Kataib Hizbullah di Irak membuat keputusan mengejutkan pada Selasa 30 Januari setelah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai setidaknya 34 tentara. Meski tetap mendukung warga Gaza, organisasi yang dikenal bernama Brigade Hizbullah ini menyatakan berhenti menyerang pasukan Amerika Serikat. Ternyata Kataib Hizbullah memiliki alasan tersendiri atas sikap tersebut. Media Irak Sahaf melaporkan kelompok yang didukung Iran itu berhenti melawan pasukan Amerika Serikat demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu menghentikan serangan kepada Amerika Serikat agar pemerintah Irak bisa melakukan upaya diplomasi serta digunakan untuk menggambarkan sekutu militer Iran. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Sekjen Kataib Hizbullah Abu Hussein Al-Hamidawi. Hamidawi berjanji untuk terus memberikan dukungan kepada warga Gaza korban peperangan. Cara yang diambil ini adalah dengan merekomendasikan pertahanan pasif jika para pejuang kelompok tersebut menghadapi tindakan permusuhan Amerika. Sebelumnya, Pentagon menuding Kataib Hizbullah terlibat dalam serangan pesawat tabrak di dekat perbatasan Yordania Suriah yang menewaskan 3 tentara AS pada minggu lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bakal membalas serangan tersebut. Sebagai informasi, Kataib Hizbullah adalah faksi yang paling kuat dalam perlawanan Islam di Irak. Kelompok payung faksi bersenjata garis keras Syiah ini mengklaim telah meluncurkan lebih dari 150 serangan terhadap pasukan Amerika Serikat sejak Perang Gaza dimulai. Israel menyerahkan 100 jasad warga Palestina yang dicuri sejak Perang Pecah 7 Oktober 2023. Banyak di antara jasad yang dikembalikan sudah membusuk dan kini sudah dikuburkan massal. Kantor Berita Palestina Wafa pada Selasa 30 Januari melaporkan jenazah tersebut sebelumnya dicuri oleh tentara pendudukan dari rumah sakit dan pemakaman selama penyerbuan di berbagai wilayah di jalur Gaza. Ratusan jenazah dipulangkan melalui perbatasan Kerem Shalom. Saat ini 100 jenazah sudah dimakamkan di kuburan massal di kota Rafah. Sumber medis telah memeriksa sejumlah jasad yang sudah membusuk. Pihak medis tidak dapat mengenali identitas warga sipil yang terbunuh. Namun dari pemeriksaan tersebut menunjukkan pasukan penjajah telah mencuri organ milik korban. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 700.000 kasus infeksi terjadi di kalangan pengungsi Gaza. Hingga Selasa, jumlah korban tewas akibat perang telah meningkat menjadi 26.751 orang, sedangkan jumlah korban luka meningkat menjadi 65.636 orang. Terungkap alasan Kataib Hizbullah di Irak mengakhiri operasi melawan pasukan Amerika Serikat. Keputusan tersebut bertujuan untuk mencegah rasa malu bagi pemerintah Irak. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal kelompok tersebut Abu Hussein Al-Hamidawi dalam pengumumannya pada Selasa 30 Januari, sebagaimana mengutip Al Jazeera. Kataib Hizbullah berhenti melawan pasukan Amerika Serikat demi kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan itu menambahkan bahwa banyak sekutunya, khususnya Iran, sering menolak tekanan dan eskalasi terhadap pasukan pendudukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Meski tidak lagi memerangi pasukan Amerika Serikat, Hamidawi menegaskan faksi perlawanan Irak akan terus mendukung warga Gaza. Al-Mayadin melaporkan Kataib Hizbullah akan mempertahankan Gaza melalui cara-cara selain perjuangan bersenjata. Sekjen juga memerintahkan para pejuang Kataib Hizbullah untuk menerapkan pertahanan sementara jika terjadi serangan Amerika Serikat. Sebelumnya, kelompok militer Irak ini dicurigai melancarkan serangan pesawat tabrak di Yordania pada minggu lalu. Akibat serangan itu, 3 tentara Amerika Serikat tewas dan 34 lainnya terluka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden murka atas serangan tersebut dan berjanji bakal membalas. Hal ini memberikan sinyal perang besar di Timur Tengah yang melibatkan Iran langsung. Untuk pertama kalinya, militer Israel akan turun langsung mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza, Palestina. Langkah ini menyusul tudingan Israel yang mengklaim Badan PBB untuk pengungsi Palestina pro-Hamas. Imbas tudingan tersebut, lebih dari 10 negara pendonor berhenti mendanai UNRWA. Dikutip i24 News, Rabu 31 Januari dari kabar Israel Hayom, militer Israel akan membangun sebuah fasilitas kemanusiaan di bagian utara dan tengah jalur Gaza. Kompleks kemanusiaan tersebut akan dikelola langsung oleh militer Israel. Rencana tersebut akan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke tangan warga sipil di Gaza. Selain itu juga menghindari bantuan mendarat di tangan kelompok militan Hamas.
Menurut laporan tersebut, IDF mulai menyusun rencana berdasarkan arahan dari pemerintah Israel. Disebut badan-badan internasional juga dapat bergabung dengan tentara dalam mendistribusikan bantuan secara langsung kepada warga sipil. Meski demikian, rencana ini bisa saja berubah karena masih tahap awal. Sebelumnya diberitakan Israel menuding UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Dokumen intelijen Israel juga mengungkap peran oknum staf Badan PBB dalam membantu kelompok Hamas, mulai dari pendistribusian senjata hingga terlibat langsung menyandra warga Israel. Pasukan Israel mengklaim menemukan bahan roket milik kelompok jihad Islam atau PIJ di Karung UNRWA. Hal ini ditemukan saat pasukan hendak menghancurkan fasilitas pembuatan roket PIJ. Operasi di Barat Han Younis ini dipimpin oleh para pejuang dari tim tempur Brigade ke-7. Dalam operasi tersebut, pasukan IDF juga menggerebek sebuah pos yang digunakan untuk pembuatan senjata. Pasukan IDF berhasil menemukan dan menghancurkan fasilitas pembuatan roket. Fasilitas tersebut menampung mesin bubut pembuatan roket yang berisi roket jarak jauh, rudal anti-tank, radio, dan bahan peledak. Selain itu, pasukan IDF juga mengidentifikasi dan menghancurkan rute bawah tanah di dalam kompleks tersebut. Adapun tujuan operasi ini adalah untuk melemahkan kekuatan jihad Islam Palestina dalam memproduksi roket dalam jangka waktu yang lama. Pada saat yang sama, pejuang IDF menemukan simpanan senjata selama operasi tersebut. Senjata yang disita antara lain bahan peledak, senjata api Kalashnikov, hulu ledak yang dirancang untuk rudal RPG, selongsong peluru, bahan penyemprot, granat tangan, dan berbagai senjata lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.